yang sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Ya, halo. Halo. Ya. Ya. Ya, Budian, sudah terdengar. Ya. terdengar ya, Alhamdulillah Budian. Ini masih di Qatar ya Bu ya, dalam keadaan sehat juga ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Sehat-sehat juga ya Mas Ardi. Alhamdulillah Bu, di Indonesia kita Ya. juga dalam keadaan sehat ini. Ini juga menjelang Idul Fitri ya Bu ya. Di Qatar bagaimana Ya. Idul Fitri di sana Bu nanti? Ini pengalaman pertama saya sebetulnya ya. Tapi tetap sih nanti ada warga Indonesia, nanti kita berkumpul halal bihalal setelah sholat Id di lapangan. Jadi memang alhamdulillah sih ya, cukup kuat ininya, persaudaraannya di sini. Ya, Alhamdulillah. di KBRI ya Bu ya. Iya, dan juga di area masing-masing komplek masing-masing juga ya kan ada juga banyak warga Indonesia di situ pun juga dilakukan gitu. Baik. Nah, kita berbicara mengenai bersyukur dari sudut pandang psikologis. Kemudian mungkin bisa menjelaskan Bu, bagaimana sebetulnya bersyukur itu dari sisi psikologis. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya special edition ya, special edition Ramadan ini gitu. Jadi kita mengangkat tema bersyukur ini. Jadi kalau bersyukur kita kan sering dengar bahwa bersyukur itu berarti berterima kasih gitu ya atas apa yang kita punya, mengapresiasi. Nah, dari sudut pandang psikologi itu juga dibahas gitu, dibahas dan dikatakan ini sumbernya kebahagiaan itu ya dengan kemampuan bersyukur. Nah, bersyukur dari sudut pandang psikologi mungkin rasanya sama ya dengan yang kita udah paham sebetulnya, tapi titik berat dari bersyukurnya ini adalah dalam kualitas gitu. Dalam kualitas ketika kita bersyukur. Nah, itu yang paling penting sih Mas gitu. Nah, kemudian bagaimana tuh kualitas dalam bersyukur gitu ya. Jadi kualitas dalam bersyukur itu artinya tidak cukup hanya dengan logika gitu, bahwa kita mengakui iya ya saya bersyukur nih punya rumah, punya keluarga misalnya gitu ya, nggak cukup gitu, tapi juga yang terpenting adalah menggunakan perasaan, feeling. Jadi kita mengingat-ingat dan kembali ke saat yang kita rasa itu feeling grateful-nya. Jadi membuat memori kita, perasaan kita kembali kepada peristiwa yang membuat kita merasa bersyukur. Nah, itu yang berkualitas gitu ya. Dan yang berkualitas juga dalam sisi psikologi, bersyukur itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi libatkan ketika kita memikirkan bersyukur itu dengan orang-orang sekitar. Misalnya saya bersyukur karena saya di rumah nih seneng. Oh itu karena saya punya anak yang alhamdulillah nurut, soleh, alhamdulillah rumahnya juga walaupun kecil tapi nyaman. Terus libatkan orang lain, alhamdulillah pasangan juga mendukung apa yang saya lakukan gitu. Jadi itu yang berkualitas juga, libatkan orang lain tidak hanya diri sendiri. Dan dalam psikologi juga bersyukur itu tidak cukup hanya sesekali dilakukan, tapi ini rutin latihan kayak kita ngebangun otot kalau kita nge-gym gitu ya. Nah di psikologi pun bersyukur ini harus latihan. Kita ngebangun otot di hati kita dan di kepala kita untuk terus bisa menemukan hal-hal yang disyukuri. Gitu. Nah Baik. itu kurang lebih ya. Itu apa namanya artian juga pengertian berkaitan dengan bersyukur dari sisi psikologis ya Bu ya. Ini kan rasa syukur juga bisa jadi membuat orang termotivasi begitu. Tadi Budian juga menyebutkan karena memang kita masih diberi kehidupan, kemudian juga ada rezeki yang memang diberikan kepada kita begitu ya. Sebenarnya apa Bu manfaat dari kita bersyukur dan juga ini bersyukur dari sisi psikologisnya seperti apa Budian? Ya. Jadi manfaat bersyukur ini udah banyak penelitiannya nih Mas. Ada psikolog ya, terutama positif psikologis. Jadi psikolog yang meneliti tentang hal-hal positif dari manusia lah ya. Jadi ada ditemukan bahwa dengan orang yang sering bersyukur itu pertama bisa melepaskan dirinya dari emotional pain. Jadi kesakitan emosional yang membuat dia tuh nggak bisa bangkit lah gitu ya. Nggak bisa move on dari permasalahan. Nah, orang yang udah terbiasa bersyukur, dia itu punya kemampuan gitu untuk terus bisa mengarahkan apa yang dia pikirkan dari hal negatif ke hal positif gitu ya. Dan juga bahkan bisa menumbuhkan stronger immune systems gitu.
Itu ditemukannya kayak gitu. Dan juga dari hasil penelitian dikatakan bahwa dengan seringnya berlatih bersyukur, itu mental health-nya tuh lebih naik lagi. Kemampuan dia untuk memperhatikan hal positif itu lebih terlatih daripada kepada hal-hal yang toksik gitu. Dan yang juga ditemukan terbaru ini ternyata bisa membuat otak juga memiliki persyarafan baru, menumbuhkan persyarafan baru ya dari otak tentang kebagian otak yang fungsinya tuh yang lebih tinggi, kemampuan atensi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, itu tergugah. Jadi nyala gitu persyarafannya ketika melakukan aktivitas bersyukur gitu. Nah, ini dari hasil-hasil penelitian psikologinya. Jadi banyak banget sih sebenarnya manfaatnya yang bisa kita rasakan. Iya. Caranya bagaimana, Bu? Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya bersyukur itu perlu dilatih gitu ya. Mungkin Bu Dian bisa menjelaskan Bu tipsnya seperti apa ini untuk kita memiliki rasa syukur itu. Nah, jadi latihannya ini saya konsepnya dulu ya. Konsep latihannya itu ada tiga tahap. Yang pertama itu emote itu artinya libatkan emosi. Kemudian yang kedua extend itu yang tadi libatkan orang sekitar. Yang ketiga itu exercise, latihan. Jadi kalau caranya yang penting ada 3 tadi. Libatkan emosi, libatkan orang lain, dan persering latihan. Nah, teknisnya itu seperti apa? Itu bisa berbagai cara. Misalnya ada orang yang setiap hari gitu ya menyempatkan waktu sebelum tidur gitu. Dia memikirkan apa saja yang saya syukuri hari ini gitu. Atau ada juga orang yang menggunakan toples syukur. Jadi setiap ada kejadian bersyukur dia segera ambil kertas kecil, dia tulis hari ini bersyukur apa, dia masukkan ke dalam toples dan nanti di akhir tahun itu dibuka terus dilihat saya bersyukurnya apa aja ya tahun ini gitu. Nah, terus dari situ pun bisa latihan rutin gitu ya. Terus juga ada yang menuliskan dalam bentuk surat bersyukur gitu. Surat itu bisa disimpan kayak diary, bisa juga diberikan kepada orang yang memang ingin disampaikan rasa syukurnya kepada siapa gitu. Ada juga karena sekarang zamannya digital ya, dia merekam gitu. Jadi pakai notes-nya itu dia lewat video recorder. Jadi buat diary tapi direkam, entah itu hanya audio, entah itu pakai video juga, tapi dia merekam hari ini apa yang saya syukuri gitu. Dan ini sepertinya klise dan orang-orang bertanya emang mungkin gitu ada manfaatnya kalau saya kayak gitu, apa nggak bosen gitu ya? Terus juga paling gitu-gitu aja yang ditulis. Saya bersyukur punya keluarga yang baik, saya bersyukur punya rumah yang adem gitu ya, saya bersyukur punya pekerjaan, paling gitu-gitu aja gitu. Nah, teknisnya kita bisa challenge diri kita sendiri, lakukan yang lebih detail. Misalnya pertama kita hanya bilang punya keluarga yang menyenangkan. Coba latih diri kita, paksa diri kita untuk buat lebih detail. Misalnya, oh hari ini anak saya bikin teh manis untuk saya pas buka puasa, misalnya gitu ya. Atau, oh ini pasangan saya baik banget, dia ingat saya hari ini tuh lagi ada tugas penting, terus dia bacain doa buat saya. Terus dia bilang, saya doain kamu ya mudah-mudahan lancar. Jadi ditulis yang lebih spesifik. Jangan hanya garis besar, garis besar, garis besar. Karena kesannya jadi berulang gitu. Dan akhirnya kita jadi bosan, nggak ngerasa ada manfaatnya dari kita menuliskan rasa syukur. Nah, jadi challenge-nya adalah lakukan lebih detail. Gitu. Jadi itu juga melatih mata kita lebih terbuka gitu ya, apa-apa aja yang kita dapatkan dan kita jadi lebih peka kepada hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Bersyukur di media sosial juga perlu juga ya, Bu ya? Daripada mengeluh ya. begitu. Ya, betul. Iya. Jadi mengeluh itu kan sering mengeluh itu juga selain kita jadi down gitu ya, kita juga bisa membawa lingkungan sekitar juga jadi down ya, nular gitu. Jadi ya bukan berarti kita nggak boleh sedih ya, enggak ya, kita sedih itu boleh dan wajar banget gitu. Apalagi kita dalam situasi mungkin yang sedang memang lagi kena nggak enak gitu ya, ada musibah atau ada kehilangan, itu kan pasti dong bersedih gitu ya. Boleh gitu, bolehkan. Tapi setelah itu arahkan lagi pikiran kita, apa ya hikmah di balik peristiwa ini gitu. Jadi bolehkan bersedih tapi lanjutkan. Baik, bersyukurnya juga bisa menciptakan suatu kebahagiaan ya, kemudian ya. Bagaimana sebenarnya bersyukur ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang lebih bahagia, Bu Dian? Ya,
Jadi kalau secara keilmuannya ya, sainsnya gitu, kenapa ini bisa menggugah jadi bahagia? Kalau secara persyarafan itu ternyata ketika kita mengucapkan bersyukur dengan pakai feeling, itu bagian hipokampus kita, bagian emosi kita itu kecolek gitu. Jadi bagian itu yang akhirnya membuat kita juga menggugah memori-memori yang baik. Itulah kenapa kita jadi bahagia ketika kita bersyukur. Karena memori kita diarahkan pada hal-hal yang baik. Gitu. Dan itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita berada di situasi yang lagi nggak enak gitu ya. Tapi balik lagi dengan latihan, otot kita akan makin bagus gitu. Kita akan makin membangun jaringan persyarafan juga untuk lebih cepat mengaitkan hari ini dengan rasa bersyukur dan memori-memori yang indah yang kita alami. Akhirnya feeling-nya juga jadi tergugah dan menjadi bahagia. Oke. Gitu. Moodnya jauh lebih baik ya kalau misalnya kita bersyukur, kemudian juga kita bisa jauh lebih baik moodnya begitu ya Bu Dian ya? Iya. Dan ya, sorry, saya juga tadi mau bahas tentang apa giving back ya. Iya, betul. Jadi bersyukur itu ketika melibatkan lingkungan sekitar orang lain, itu kan salah satu syarat bersyukur yang berkualitas ya. Itu juga termasuk giving back. Betul banget tuh Mas. Ketika bersyukur kita melibatkan dalam arti tadi, memberikan, menyebarkan, spread our gratitude to others gitu. Menyebarkan apa yang kita rasa bersyukur ke lingkungan sekitar. Bisa dengan memberikan hal sedekah misalnya ya, sehingga orang lain juga berbahagia gitu. Dan itu pun nanti kita kecipratan juga bersyukurnya lagi gitu. Jadi kayak kita tuh menguatkan rasa bersyukur kita ketika kita melibatkan orang lain dan kita giving back apa yang kita rasakan bersyukur itu ke orang lain. Kita nambah lagi happy-nya, nambah lagi bersyukurnya, nambah lagi bahagianya. Jadi terus menerus saling mempengaruhi, akhirnya makin membaik. Baik. Kemudian kadang kan kita suka mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan. Tadi juga Ibu sebutkan bahwa lebih baik kita bersyukur daripada mengeluh begitu ya. Ini bagaimana Bu cara mensyukuri kadang kalau misalnya kita juga sering terkena masalah, kenapa kita justru memilih lebih ke bersyukur begitu Bu? Ya. Nah ini saya senang banget nih karena ada kata-kata memilih gitu ya. Balik lagi, kita ini memang punya power. Kalau di psikologi manusia itu punya free will, punya kehendak bebas untuk memilih. Nah, pilihannya ada di kita memang. Apa kita mau berlama-lama berada dalam rasa sedih atau kita memilih untuk ya tadi merasakan rasa sedih, kemudian melepaskannya dan mengarahkan pikiran kita kepada what's next gitu. Apa hal berikutnya yang bisa dilakukan? Karena kita nggak mungkin memang Mas menghilangkan perasaan sedih atau menghilangkan pemikiran bahwa kita sedang berada dalam situasi yang nggak enak. Itu nggak mungkin. Apalagi kalau kenyataannya kita memang ada di situasi yang nggak enak. Akan sangat berat gitu ya buat manusia itu untuk lari terus-menerus dari kenyataan. Jadi tugas kita bukan lari dari kenyataan, tapi menerima. Oke, saya sedang dalam kondisi yang nggak enak. Apa yang nggak enaknya itu kita cari gitu ya. Saya nggak enak karena ya hari ini saya berantem gitu ya dengan teman kerja misalnya dan itu nggak enak banget dan dia nggak ngertiin saya gitu. Terus habis itu kita lakukan yang berikutnya. Apa rasa yang muncul kita rasakan tuh. Wah, misalnya lagi ngerasa marah, jengkel gitu. Setelah itu terima, valid, ya saya wajar menerima feelings ini gitu ya. Saya wajar sedih, jengkel karena memang di situ situasi saya nggak enak. Setelah itu lepaskan tuh kita anggap aja kayak kita tuh di pantai ada ombak ya. Ombak datang ke kita, kan ombak itu akhirnya juga balik lagi. Nah, segera balikan si rasa itu dan arahkan pikiran kita apa yang berikutnya bisa dilakukan gitu. Apa ya selanjutnya gitu. Dan jadi validkan dulu perasaan kita, pikiran kita gitu, bahwa terima dulu kenyataannya. Baru kemudian apa ya yang bisa dilakukan lebih lanjut gitu. Baik. Kemudian kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Kami juga ajak Anda rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami dalam bincang keluarga bersama dengan psikolog anak, remaja dan keluarga Kota Bekasi, Ibu Dian Kusumawati. Anda bisa kirimkan melalui telepon di 8816363
atau WhatsApp di 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bu Dian memang punya screen-nya ya, Bu? Ada screen untuk bagi screen? Nah, nggak apa-apa deh, saya bisa pakai layar sebelahnya. Oh iya. Udah aku jadiin host sih, Bu. Oh, udah. Oh, iya, udah. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, gitu sih. 20. Fasilitas Hotel Bintang 4 di Mekah dan Madinah menggunakan pesawat Saudi Airlines tanpa transit untuk pendaftaran umroh Ramadan.
bijak dan cerdas. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mengikuti Bincang Keluarga bersama psikolog anak, remaja, dan keluarga Kota Bekasi, Ibu Dian Kusumawati, dengan tema makna bersyukur dari sudut pandang psikologis. Anda, rekan Dakta yang ingin bertanya mengenai tema kita pada siang hari ini, Anda bisa kirimkan melalui telepon di 8816363 atau WhatsApp di 0815 11 107 107. Bu Dian, tadi juga disebutkan kalau kita harus lebih memilih untuk bersyukur daripada mengeluh begitu ya. Nah, untuk pola-pola bersyukur ini seperti apa Bu yang memang harus diajarkan, khususnya kita sebagai orang tua ya, kepada anak agar bisa bersyukur? Iya, betul. Jadi ini juga kesempatan bagus ya pas bulan Ramadan seperti ini kan ya. Kita diminta juga nih untuk merasa apa yang biasanya kita punya jadi nggak punya gitu. Yang biasanya makan setiap saat, sekarang kita perlu nahan makan gitu ya. Terus juga yang bisa nonton terus-terusan, misalnya sekarang anak-anak kita latih yuk ngaji gitu ya. Jangan main games terus, ngaji yuk gitu. Jadi itu adalah juga melatih, pertama melatih secara feelings bahwa iya ya, saya tuh kemarin bisa makan bebas tuh bersyukur banget gitu. Jadi melatih perasaannya dan juga melatih dia logika berpikirnya gitu ya, karena dia ngalamin langsung. Coba kita hitung apa aja yuk yang kita syukuri hari ini, dan itu kita melibatkan anak-anak sejak dini tuh boleh banget. Mungkin mereka hanya bilang hari ini senang karena bisa naik sepeda gitu. Hari ini senang karena buka puasa pakai apa misalnya yang dia suka gitu ya, bakso misalnya. Ini saya ngomongin makanan terus ya. Nah, jadi dengan begitu dia pun terlibat gitu ya, latih terus anak, latih dan latih gitu ya, dan lewat contoh dari kita juga sebagai orang tua. Dengan dia melihat, dia akan tahu itu mudah dilakukan gitu, dan itu menyenangkan dan dia tertarik. Kalau dia tertarik dan kita konsisten melaksanakannya, dia jadi terbiasa. Dan yang terpenting juga dari bersyukur itu ya, itu juga lewat berdoa gitu. Berdoa itu juga sesuatu yang menunjukkan secara lisan kita mensyukuri, secara hati kita juga mensyukuri gitu ya. Jadi kita latih kepada anak-anak kita setelah membuat tadi ya, apa aja yang kita syukurin, yuk kita berterima kasih sama Allah gitu. Kita berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih hari ini apa-apa dan apa gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa kita merasa bersyukur karena nggak setiap orang gitu bisa memperoleh apa yang kita dapat hari ini, dan itu hanya kekuatan dari Allah aja gitu ya, Maha Kuasa. Dan jadi kita latih itu sebagai sarana juga untuk membuat rasa cinta juga kepada Allah gitu. Nah, setelah rasa cinta pada Allah itu muncul, anak akan lebih mudah mencari apa hal baik yang Allah kasih saya hari ini gitu ya. Karena dia tahu nih hari ini ibu nanya apa ya hari ini yang kejadian baik. Jadi dia juga terlatih untuk membuka gitu ya matanya. Iya, ingat-ingat gitu apa yang hari ini yang terjadi gitu. Jadi syukur dengan lisan, dengan hati, syukur dengan perbuatan tadi ya, dengan memberi, give back, dan juga syukur dengan perbuatan tuh memelihara. Kamu sayang sama mainan kamu, ini udah dikasih ya sama mama lewat Allah gitu. Kita pelihara mainannya gitu. Mainkan yang baik, jangan dilempar-lempar gitu kan. Yuk mainan yang baik. Kalau udah selesai taruh di tempatnya. Nah, itu juga kita melatih anak bersyukur lewat perilaku gitu. Boleh buat jurnal juga ya Bu ya? Apa aja yang sudah didapat hari ini gitu ya. Iya, betul banget. Itu jurnal ngaruh. Setelah dari penelitian ya Mas ya, untuk writing journal gratitude itu 12 minggu. 12 minggu rutin dilakukan itu akan mengaruh sekali kepada mental health seseorang. Itu dari penelitiannya ya. Tapi itu kan sangat individual ya. Mungkin bisa lebih cepat pada orang tertentu. Ketika dia benar-benar bisa melibatkan emosinya kepada rasa bersyukur, itu bisa jadi intensitasnya tinggi ya. Mungkin bisa lebih cepat gitu journaling tentang syukur. Itu juga penting banget. Kalau untuk remaja kan beda Bu, mengajarkan cara bersyukurnya. Mungkin Bu Dian punya tipsnya seperti apa Bu? Ya, kalau udah remaja memang kita ngobrol ya. Kalau anak-anak mungkin lebih gampang. Kita langsung ajak, ayo Kak, ini, ayo Dek, ini. Kayak kita nyuruh gitu ya. Di anak-anak kita nyuruh, dia bisa. Kalau di remaja kita nggak bisa nyuruh.
Tapi yang terpenting kita menyontohkan dengan baik, konsisten, dan dia melihat itu sebagai situasi yang menyenangkan. Jadi bikin yang indah. Remaja itu yang kita harus curi hatinya gitu. Jadi curi dulu hatinya remaja, bikin mereka jatuh hati dulu. Karena remaja itu yang sedang berkembang pesat bagian emosinya di otak ya. Amigdala itu sedang berkembang pesat. Jadi kalau kita pengen influence remaja untuk melakukan hal baik, curi dulu hatinya. Kita contohkan bersyukur itu nikmat. Apa gunanya buat kita? Jadi kita bisa contohkan, ya Allah, Mama hari ini seneng banget bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ini bikin Mama tenang gitu ya. Jadi kita contohkan itu. Kalaupun ada kejadian yang nggak enak, kita juga akuin, jangan kita abaikan gitu ya. Atau ketika dia terjadi nih hal yang dia nggak suka, aduh sebel banget hari ini. Misalnya HP jatuh rusak gitu ya. Terus kita bilang, nggak boleh kamu kayak gitu, marah-marah, kamu nggak bersyukur. Nah kalau udah kayak gitu, dia makin kabur gitu. Tapi validasi dulu emosinya gitu. Mama paham itu berat ya, HP kamu rusak, aduh bisa. Kapan nih kita perbaikin, butuh waktu sehari nih gitu. Sehari berat juga ya, kamu nggak pegang HP gitu ya. Jadi kita akuin dulu emosinya. Setelah itu baru kita latih bersyukur. Tapi alhamdulillah juga ya kita jadi bisa ngobrol nih gara-gara nggak ada HP ya gitu. Tapi akui dulu, validkan dulu bahwa itu berat, itu nggak enak. Emosinya tuh nggak nyaman, sedih, kesel, itu akuin dulu. Jangan langsung kita putus ya. Betul. Itu pun berlaku sebenarnya untuk anak-anak juga. Sejak kecil itu akan lebih mudah ketika kita mengajarkan daripada baru nanti setelah dia remaja. Tapi tetap aja di psikologi itu nggak ada kata terlambat. Pertumbuhan otak pun itu nggak ada kata terlambat gitu. Walaupun memang lebih susah membangunnya, tapi bisa kok gitu. Asalkan kita terus bersemangat dan konsisten gitu ya. Jadi jangan kita buang rasa negatif gitu. Jangan kita nggak boleh sedih, nggak boleh ini. Nah itu malah jadi toksik. Kitanya jadi toksik karena anak jadi nggak kaya emosinya. Karena emosi negatif pun kan perlu ya buat kita. Perlu untuk kita tahu, oh ini saya lagi nggak enak, apa yang terjadi. Jadi validkan dulu gitu. Apapun itu emosinya nggak ada yang salah. Baik. Kadang kan selain kita sudah bersyukur, tetapi pasangan kita ini belum juga memiliki ilmu tentang bersyukur. Nah, kemudian mungkin seperti apa mengajarkan pasangan kita, entah itu suami ataupun juga istri ini, untuk bisa bersyukur begitu Bu, menerima keadaan yang memang saat ini tengah sulit begitu Bu. Silakan. Iya, tantangan paling besar dari bersyukur itu adalah envy ya, iri, cemburu gitu dan membandingkan. Nah, ini yang perlu pelan-pelan dilatih gitu ya. Dilatih itu artinya yuk kita bandingkan diri kita sama diri kita dulu aja gitu. Nggak bandingkan dengan orang lain. Jadi kalau dengan pasangan ya memang lewat diskusi, keterbukaan, dan terima dulu memang apa sih yang membuat dia paling sulit bersyukur. Kita dengarkan dulu apa yang paling berat buat kamu bersyukur. Misalnya dia bilang ya situasi harus berjauhan misalnya ya, long distance gitu, marriage gitu ya. Kamu jauh banget, saya di sini sama anak-anak, kamu jauh banget di sana gitu. Oke, itu memang hal yang berat gitu. Saya paham. Jadi akuin dulu, nggak semuanya kehidupan itu perfect dan itu sah aja gitu. Dunia ini memang ada suffernya, tapi kita yang juga bebas memilih. Kita mau suffer terus-terusan di mana? Kita memilih untuk bersyukur itu pun suffer karena kita memaksa diri kita untuk nggak iri. Itu kan suffer ya, perlu perjuangan. Nah, pilih aja mau suffer yang mana, mau bersusah-susah yang mana. Bersusah-susah terus dengan cemburu atau iri, atau mau bersusah-susah berlatih bersyukur. Mau pilih yang mana gitu. Jadi itu yang kita komunikasikan. Dua-duanya sama-sama susah, sama-sama menguras emosi, tapi kamu mau pilih yang mana gitu. Mau pilih bersusah-susah emosi dan energi dengan tetap iri, atau bersusah-susah emosi dan energi tapi dengan latihan bersyukur. Latihan bersyukur ya caranya tadi. Fokus pada diri kita, nggak ngebandingin. Fokus pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang kita nggak punya. Itu kan latihan bersyukur. Dan walaupun itu hal kecil, keluarkan dalam bentuk tadi, tulisan atau lisan. Jadi keluarin gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa ngeluarin dari
verbal atau tulisan itu kita suka mengabaikan. Kadang-kadang cuma di dalam aja. Jadi kayak kita tuh kayak kong-kalingkong sama diri sendiri. Udah tahulah hari ini saya bersyukur apa. Udah tahulah gitu. Iya. Padahal kita perlu membuat list gitu. Kalau tadi Mas Ardi bilang journal gitu ya. Perlu, karena kita perlu ngeluarin. Kita perlu membuat itu real. Membuat itu real itu dengan apa? Menulis atau state lewat verbal gitu. Jadi sediakan waktu, sediakan kuping gitu ya untuk ngobrol dengan pasangan, dengarkan apa yang membuat dia paling susah untuk bersyukur dan saling menguatkan. Jadi jangan langsung dipojokkan atau langsung kamu tuh nggak bersyukur banget sih jadi suami gitu, atau nggak bersyukur banget sih jadi istri. Lihat tuh orang-orang. Kalau kita suruh dan dia merasa terpojokkan, tambah susah gitu. Yeah. Tapi ya building communication yang terbuka, saling mau dengar dulu, nggak menyalahkan dan berproses, bahwa yang namanya kita bisa berkualitas dalam bersyukur berproses. Kayak journaling aja 12 minggu kan gitu. Dan itu pun konsisten. Dan akan lebih sangat terasa lagi kepada mental kita ya kalau continue tahunan terus menerus akhirnya menjadi pribadi, menjadi kebiasaan. Ini dia yang paling ultimate, Mas. Di agama Islam, saya yakin mungkin di agama lain juga ya. Kalau di agama Islam tuh ada loh, bersyukur itu dapat porsi yang besar ya, pahalanya juga besar. Menjadi orang bersyukur. Jadi bukan sebatas perilaku bersyukur. Target kita tuh jadi pribadi bersyukur gitu. Lewat apa? Perilaku yang konsisten dilakukan. Akhirnya udah otomatis yang positif ya. Otomatis kita bersyukur, otomatis kita cari langsung apa yang bagus terjadi walaupun ini nggak enak. Apa yang paling oke, apa yang masih saya punya. Itu akhirnya jadi otomatis. Kalau udah jadi otomatis, bagian dari karakter dari kita terbentuklah pribadi bersyukur gitu. Nah itu yang ultimate-nya yang pengen kita capai. Bersyukur kan juga akan menambah rezeki juga ya Bu Dian. Iya, karena jiwa kita tenang gitu. Jiwa kita tenang, jernih. Kita lebih jernih lagi berpikir jalan rezeki apa ya yang bisa kita cari gitu. Jadi energi kita tuh fokus kepada what's the next step. Bukan fokus pada ngedumel. Kan energi kita kan cuma terbatas ya, misalnya cuma 10. 10-nya 7 dipakai ngedumel. Sisanya 3 buat cari rezeki. Ya, jadi susah gitu. Tapi kalau 10-10-nya kita fokuskan kepada hal yang positif gitu ya, membuat kita lebih tercharge lagi gitu. Jadi 10 energi bisa dicari untuk apa ya yang bisa dilakukan untuk nambah rezeki kita. Nah, makanya bersyukur itu bisa mengundang rezeki yang lebih baik ya karena itu gitu. Sifat qanaah ya Bu ya. Qanaah, betul banget, merasa cukup. Iya, merasa cukup dengan apa yang dipunya. Dan satu lagi Mas, saya sebelum lupa. Dalam Islam pun itu ada akhlak selain qanaah, itu akhlak yang baik itu juga adalah membuat rencana. Jadi ketika kita udah bersyukur, nggak cukup kita hanya bersyukur, tapi tadi manfaatkan nikmat dengan terencana. Itu ada akhlak mulia juga dalam Islam. Saya lupa namanya. Tapi memiliki rencana keuangan, rencana memanfaatkan waktu, itu kan waktu juga rezeki ya. Nah itu pun akhlak terpuji gitu. Jadi mari kita gunakan rezeki semua hal yang kita syukuri dengan lebih terplanning. Itu juga qanaah dan juga membuat planning, itu akhlak-akhlak mulia terkait dengan bersyukur. Baik, Bu Dian, kalau bersyukur itu tandanya adalah juga ikut berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana sebetulnya kita menanamkan diri Bu dengan cara bersyukur itu dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, meskipun juga kita juga saat ini kekurangan begitu. Mungkin seperti apa Bu tips-nya? Jadi gini Mas, kita bayangin bersyukur itu kita bisa bayangkan modal kita untuk menjadi tangguh. Tangguh itu artinya kalau kita kayak bola ya, bola basket nih. Ketika dia jatuh sampai ke dasar nih, sampai ke lapangan basketnya ya, ke lantai, dia akan memantul. Ya. Nah, ini adalah bagian bersyukur, membuat kita lebih tangguh. Kenapa gitu ya? Ini saya lagi down nih. Kenapa saya harus bersyukur juga? Kenapa saya tetap berbagi? Berbaginya bukan berarti kita nggak pakai planning ya. Tetap kita bersedekah itu dengan sesuai dengan agama kita gitu, bahwa kita punya aturan dalam bersedekah ya gitu. Jadi lakukan secara cukup.
gitu kan. Ketika kita bersedekah dengan orang lain, di saat kita lagi kesusahan pun kita tetap memikirkan apa yang bisa saya berikan gitu kan. Kenapa? Dengan begitu kita membuat emosi kita tuh diri kita punya makna. Ketika kita memiliki makna, kita merasa eksis ya di dalam pergaulan kita, dalam lingkungan kita, itu kayak kita dikasih baterai baru. Alhamdulillah saya masih bisa berbagi, membuat orang lain berbahagia dengan walaupun sedikit ya. Senyum pun kan sedekah katanya kan. Kenapa senyum itu sedekah? Karena ya beribadah gitu. Kenapa? Karena dengan kita tersenyum mungkin bisa membuat hidup orang lain tuh juga lebih cerah misalnya ya. Dengan begitu aja kita udah nyambung energinya. Kecipratan energi itu gitu. Wah, saya pun ngerasa semangat. Dia happy ketika saya sapa. Alhamdulillah, saya bersyukur banget akan hal itu. Dan kaitannya adalah membangun mental yang lebih tangguh itu kita jadi apa ya? Menjadikan beban atau kendala di pundak kita itu bukan batu yang kita taruh di pundak, tapi kita bisa menempatkan batu yang berat itu sebagai pijakan di kaki kita untuk lebih tinggi gitu loh. Ketika kita udah berlatih bersyukur, sudah terlatih ya, kalau udah terlatih kan berarti lebih ahli. Kalau udah lebih ahli, kita akan lebih mudah dalam keadaan tersusah pun kita terlatih untuk menemukan hikmah gitu. Hikmah di balik bencana, di balik kesusahan. Jadi udah terbiasa. Ketika kita merasakan itu menyenangkan, kita terdorong untuk menyebarkan ke orang lain, gitu. Menyebarkan ke orang lain tuh jadi nggak mau ngerasain ini sendiri. Kayak kita gini, makan di restoran yang kita suka atau di warung Padang suka gitu ya. Kalau Anda suka, sebarkan ke orang lain. Kalau nggak suka, sampaikan ke saya gitu ya. Kalau di warung suka ada tulisan gitu. Kan kayak gitu. Itu juga kebiasaan manusia gitu. Kalau kita seneng, kita nemuin sesuatu yang menyenangkan, pinginnya tuh sharing gitu. Makan di situ enak banget loh, pelayanannya oke banget loh. Sama ketika kita benar-benar terlatih merasakan bersyukur dan kita merasakan banget apa makna dan gunanya bersyukur buat kita, ketenangan kita gitu ya. Kita ingin banget nyebarin itu ke orang lain juga. Gila ya, benar saya bersyukur tuh ngerasanya gini-gini. Coba deh ikutin gitu, kita share. Kita juga share dengan membuat aura positif, senyum, lemah lembut, bersedekah dengan cara yang baik. Nah, akhirnya begitu gitu. Dan ini jadi lingkaran positif yang terus-menerus membuat lebih kokoh lagi, lebih tangguh lagi gitu dalam menghadapi hal yang lain. Baik, tentunya kita juga harus tetap konsisten Bu ya untuk bersyukur ya. Iya, karena itu bukan sekali atau 2 kali terus kita pengen instan gitu ya. Instan saya jadi nggak down ya, enggak gitu. Dan sekali lagi mungkin saya perlu menjelaskan ya. Dengan bersyukur itu bukan berarti semua masalah selesai. Gitu. Jadi ada, ini mungkin saya share, ada orang yang juga ya datang gitu ya, konsul, terus bilang bahwa saya tuh udah pingin banget Bu selalu positif dalam melihat sesuatu. Tapi kenapa balik lagi ke masalah yang sama gitu ya. Nah, pertanyaan itu sering banget, nggak hanya sekali 2 kali gitu. Dan menurut saya tuh relate juga dengan hal yang saya jalanin juga gitu. Dan dalam psikologi juga disebutkan bersyukur ini bukan solusi gitu, bukan solusi terus masalah jadi beres. Bersyukur ini kayak kita memiliki energi baru, memiliki cara berpikir yang lebih jernih, emosi yang lebih jernih, sehingga kita bisa memilih perilaku yang lebih positif, memilih solusi yang lebih baik. Jadi tetap aja kita perlu cari solusi atas masalah yang kita hadapin. Tapi bagaimana bisa kita memilih solusi yang baik kalau kitanya sendiri dalam kondisi galau, gitu kan? Jadi bikin dulu diri kita nggak galau dengan bersyukur, berlatih gitu ya, lebih positif dalam melihat sesuatu, dan setelah itu baru temukan solusinya gitu. Jadi bukan berarti bersyukur menyelesaikan semua masalah gitu. Baik. Bersyukur, kepala dingin, otomatis kan permasalahan juga bisa kita pikirkan agar dicari jalan keluarnya. Iya, betul banget. Itu jalannya tuh begitu gitu. Iya. Bu Dian, karena waktu kita sudah mau habis, mungkin terakhir Bu Dian mungkin apa yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta ini terkait dengan bagaimana sebetulnya kita
bisa jauh lebih bersyukur terhadap apa yang kita alami, kemudian juga di kehidupan kita. Ya, baik. Jadi ini spesial Ramadan dalam bincang keluarga. Mungkin saya mau mengingatkan diri saya juga, dan juga mungkin yang mendengarkan ya Mas ya, bahwa bersyukur itu sekali lagi perlu latihan, latihan dan latihan. Dan caranya tadi yang penting libatkan emosi, kemudian libatkan orang lain, dan jangan berhenti konsisten untuk berlatih. Walaupun sehari cuma menemukan satu hal aja yang kita syukuri, tetap tuliskan, tetap keluarkan gitu ya secara lisan, tetap panjatkan lewat doa rasa syukur yang didapat, walaupun kita hanya menemukan misalnya hanya satu saja hari ini. Jadi lakukan secara konsisten. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ya muslim ya, muslimah yang Allah banggakan sebagai umatnya yang bersyukur. Baik. Kemudian terima kasih sudah berbagi ilmu mengenai bagaimana cara kita bersyukur. Mudah-mudahan pendengar Radio Dakta ya, rekan Dakta ini bisa selalu bersyukur, kemudian juga bisa selalu dijalankan ya. Cara-cara bersyukur yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Dian. Salam untuk keluarga di Qatar, Bu Dian. Ya, terima kasih banyak. Salam juga untuk semua di Bekasi, keluarga di Bekasi. Terima kasih banyak. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio. Kemudian makasih ya waktunya. Ya, makasih banyak Mas. Ini berarti saya N aja gitu, saya N ininya. Di N aja nih, aku mau N juga. Ya. Oke ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.